Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, dan saudara sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, adalah kalimat alhamdulillah ini senantiasa keluar dari lisan kita. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap yang kita rasakan dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk beramal saleh, kesempatan untuk beribadah kepadanya. Alhamdulillah, sehat, kita semua sehat dan memiliki kesempatan waktu yang luang, dan Allah masih berikan kepada kita waktu untuk beribadah kepadanya. Ini merupakan kenikmatan yang hendaknya dirasakan oleh setiap muslim. Hendaknya seorang merasakan akan nikmat waktu ini, karena waktu adalah modal kita untuk menambah amal. Kalau tidak ada waktu, kita nggak bisa lagi beramal. Selama kita diberi waktu, diberi kesempatan, maka kita masih bisa beramal. Makanya di antara penyesalan orang-orang yang menyesal dari orang-orang yang sudah meninggal dunia, mereka ingin waktu beramal. Ketika mereka meninggal, habis waktu beramalnya. Bahkan mereka menyesal dari kiamat. Rabbirji'un, wahai Rabb, kembalikan aku. Kembalikan aku. Untuk apa? La'ali a'mal shalihan fima tarak. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk beramal saleh. Semoga aku bisa beramal saleh yang dulu aku tinggalkan. Nah, sekarang kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan umur. Yang dengan umur itu, dengan usia tersebut, kita bisa menambah amalan soleh kita. Kalau sudah meninggal, sudah terputus semuanya, nggak ada lagi kesempatan. Nah, jamaah sekalian rahmatullah, maka nikmat waktu dan kita bisa menggunakannya untuk beramal soleh, ini nikmat yang luar biasa sekali. Nikmat yang luar biasa sekali. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu bersabda, sebaik-baik manusia adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang baik adalah manusia yang panjang umurnya dan baik amalannya. Dan manusia yang buruk kebalikannya, yang panjang usianya dan buruk amalannya. Intinya jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat waktu, nikmat kesempatan yang diberikan kepada kita. Semoga nikmat ini dapat kita manfaatkan untuk menambah amalan kita. Kemudian salat beriring salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para sahabat, para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau,
dan orang-orang yang istiqamah yang menapaki jalan beliau sampai hari kiamat. Sebelumnya ma'dziratan, ya, minta maaf pada jamaah sekalian karena ya waktunya udah ya mundur kita mengadakan pengajian ini. Nah, disebabkan beberapa hal. Namun itu tidak sia-sia jamaah sekalian. Tidak sia-sia usaha hamba. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang berbuat kebaikan. Di antara orang-orang berbuat kebaikan adalah orang-orang yang berusaha untuk thalabul ilm. Menunggunya Bapak Ibu sekalian di sini, percaya tidak sia-sia, bukan cuma-cuma. Semuanya ada ganjarannya. Semuanya ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, in khairan fa khairun. Jika baik ridha, maka akan kebaikan pula yang memberikan. Dan sebaliknya juga sebaliknya. Intinya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, niat Bapak Ibu sekalian sudah tepat waktu mengaji di sini, ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada keterlambatan, ada pengunduran waktu pengajiannya, semuanya diganjar Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang sering mengaji pun tatkala dia uzur enggak ngaji karena sakit atau safar, tetap Allah kasih ganjarannya. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal 'abdu aw safara, kutiba lahu ma kana ya'malu shalihan muqiman." Apabila seorang hamba sakit atau dia safar, maka tetap ditulis baginya apa yang dia dulu mengamalkannya, dia sering amalkan dalam keadaan sehat dan mukim, tidak safar. Bapak Ibu sekalian, kebiasaan yang talabul ilm, maka talabul ilm masih tetap diganjar pahala meskipun tidak hadir di majelis dikarenakan uzur. Kalau bukan karena uzur tersebut, pasti dia datang. Ya, niat tekadnya datang. Namun karena ada uzur, sakit atau ada safar, maka dia tidak datang. Ini diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala ganjarannya. Dalam hadis yang lain, para sahabat ya, ketika mengadakan peperangan, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya ada di antara kalian orang-orang yang tidak ikut peperangan tapi tetap diberikan pahala. Tidak ikut perang tapi tetap diberikan pahala. Mengapa? Habasahumul udzur, karena mereka ada udzur nggak bisa ikut perang. Namun karena mereka memang kebiasaan dan keinginannya kuat untuk ikut terus, tetap diberi pahala meskipun tidak hadir dalam pasukan perang tersebut. Ini keutamaan amalan yang seseorang hamba kontinu mengamalkannya. Kontinu. Ya. Kontinu terus diamalkan. Ya. Dan amalan yang kontinu ini, kata Rasul, amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, wa'lamu anna ahabbal amali ila Allah adwamuhu wa inqal. Ketahuilah amalan yang paling Allah cintai yaitu amalan yang kontinu meskipun sedikit. Kontinu meskipun sedikit. Ya. Salat malamnya kontinu meskipun hanya 2 rakaat 1 witir atau kurang daripada itu. Namun dia kontinu. Ya. Ketidurannya akan diberikan pahala sedekah. Tilawatul Quran, kalau dia kontinu tetap diberikan pahala meskipun sedikit. Ya. Ini amalan yang paling Allah cintai. Adwamu wa inqal, yaitu yang kontinu, intinya yang kontinu meskipun jumlahnya tidak banyak. Nah, ini amalan yang paling Allah cintai. Nah, dan ya, orang-orang yang senantiasa beramal yang kontinu, maka di antara fadilahnya tadi yang sebelum kita sebutkan, Allah telah memberikan ganjaran kepadanya meskipun dia tidak melakukannya dikarenakan uzur. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, a'azani Allah wa ikum jami'an.
Qala ta'ala wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan meskipun sedikit, Allah akan berikan balasannya. Jadi jangan kita merasa sia-sia ya, telah melakukan ini dan melakukan itu, namun hasilnya atau memang ternyata tidak jadi, berkurang waktunya, misalnya kayak pengajian kita hari ini ya, kita terlambat. Maka jangan khawatir Bapak Ibu sekalian ya, karunia Allah sangat besar, karunia Allah sangat besar. Nah, umat fillah wa ikhwafidin rahimani wa rahmatullah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Muhyiddin atau Al-Imam An-Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lisal muslimin amin ya rabbal alamin. Dan kita sudah memasuki bab ini, yaitu ayat-ayat yang diberikan oleh mu'alif di awal hadisnya, sudah kita bahas. Sekarang kita masuk pembahasan hadisnya. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah, hadis yang pertama, An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, barang siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu bi yadihi, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisanihi, apabila dia tidak mampu maka dengan lisannya. Fa illam yastati fa fi qalbihi, apabila dia tidak mampu juga maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Hadis ini jamaskan rahmani rahmatullah, dikatakan oleh Syekh Abu Sama Al-Hilali syarah kitab ini, Salim bin Al-Hilali, beliau mengatakan hadzal haditsu aslun fi taghyir munkar. Hadis ini adalah merupakan hadis pokok dalam pengingkaran kemungkaran. Ya, hadis ini adalah usul dalam pengingkaran kemungkaran. Ini usulnya. Ya. Barang siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Dan ini bagi yang memiliki kudrah, wewenang, kekuasaan. Ya. Pemerintah bisa merubah kemungkaran dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Ya, apabila rakyatnya melakukan hal-hal yang menyelisih syariat. Atasan bisa melakukan taghyir munkar dengan tangannya ini. Kepala rumah tangga bisa melakukan perubahan kemungkaran dengan kekuasaan, dengan tangannya ini. Nah, ini ya adalah asal atau pokok ya dalil yang menunjukkan akan pengingkaran kemungkaran. Aslun fi taghyir munkar, ya, pokok adalah merubah kemungkaran. Walidzalika addahu ahlul ilmi min al-ahadits allati 'alaiha madar al-Islam. Dan ahli ilmi, ya, ahli ilmu, para ulama menggolongkan hadis ini poros agama. Ya, poros agama. Dan ada juga yang mengatakan innahu syatrus syariah. Hadis ini adalah separuhnya syariat. Ya. Karena syariat itu al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Syariat itu ada dua. Ima memerintahkan kepada kebaikan atau melarang kemungkaran. Maka hadis ini separuhnya dari
dari syariat. Bal qila innahu al-Islam kulluh. Bahkan di antara ulama ada yang mengatakan bahwasanya di sini semuanya Islam. Ya, semuanya Islam. Li'anna al-Islam imma ma'rufun yajibul amru bihi aw munkar yajibun nahyi anhu. Nah, jadi Islam itu imma dia sesuatu yang ma'ruf yang wajib diperintahkan atau sesuatu yang mungkar yang harus dilarang. Intinya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini hadis merupakan dalil pokok mengenai taghyirul munkar, yaitu merubah kemungkaran. Ini hadisnya. Fa illam yastati fa bilisani. Jika tidak mampu dengan tangannya langsung ketika dia bukan sebagai atasan, ya, maka coba dengan apa? Dengan lisan, dengan nasihat, dengan tulisan, gitu ya. Dengan lisannya. Nah, jika tidak bisa juga, maka dengan hatinya. Yang penting jangan sampai hati kita ini ridho pada kemungkaran. Tidak mampu dengan tangan, nggak ada kekuasaan, ya, kita orang biasa. Tidak mampu dengan lisan karena memang kita tidak punya ilmu. Bisa jadi seperti itu. Maka jangan sampai kita tidak mengingkari kemungkaran dengan hati kita. Kalau hati kita ini pasti semua orang mampu. Semua orang mampu tidak dengan hati? Mampu. Karena hati tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila tidak ada pengingkaran meskipun dengan hatinya, maka kata Rasulullah SAW hadis yang lain, walaysa wara'a dzalika habatu khardal iman, maka dia tidak punya sedikit iman dalam hatinya apabila dia tidak mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Nah, maka pengingkaran dengan hati ini penting sekali. Ya. Nah, tidak mampu dengan tangan, tidak mampu dengan lisan, maka semua orang mampu dengan hatinya. Kemungkaran apa saja? Kemungkaran apa saja yang hadir di hadapan kita, yaitu kesyirikan atau kebid'ahan atau kewajiban yang ditinggalkan atau maksiat yang dikerjakan, ya, maka kewajiban kita adalah mengingkari kemungkaran dengan hati kita. Ya, kita benci, saya nggak suka kemungkaran itu. Ya. Kita benci dengan hati kita. Nah, ini hadis yang pertama, ya, hadis yang pertama yang diberikan mu'allif dalam bab ini. Nah, jadi dalam hadis ini ada tingkatan pengingkaran kemungkarannya. Yang pertama dengan tangan, ya, ini sesuai dengan kemampuan. Kemudian dengan lisan juga demikian, dan yang ketiga dengan hati. Kata mu'allif, al-inkaru bil qalbi fardun ala kulli muslimin fi kulli hal. Mengingkari dengan hati ini fardu, hukumnya wajib atas semua kaum muslimin. Semua orang Islam wajib melakukan pengingkaran dengan hati ini fi kulli hal, dalam setiap keadaan. Ya, tidak ada yang, semuanya orang bisa, mampu, ya, mampu untuk melakukan pengingkaran dalam hatinya. Apabila dia tidak mengingkari dengan hatinya, dalla ala dhahabil imani minhu. Ini menunjukkan bahwasanya imannya telah hilang. Kalau sudah hati enggak mengingkari, ini menunjukkan imannya sudah pergi darinya, sudah hilang darinya. Nah, dan di sini juga menunjukkan bahwasanya annal amal, bahwasanya amal itu masuk dalam kata-kata iman. Hadis ini menunjukkan bahwasanya amal soleh masuk dalam kategori iman, ya. Amal soleh masuk dalam kategori iman. Jadi iman ini, ya, sab'una syu'batan, 70-an cabang. Dalam riwayat 60-an cabang. Ada cabang-cabangnya. Dan amal soleh semuanya masuk dalam jenis keimanan. Wa adnaha, apa kata Rasulullah SAW? A'laha qaul la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adhan tariq, dan yang paling rendah menyingkirkan duri dari jalan. Ini amal soleh bukan? Amal soleh. Dia masuk dalam jenis keimanan.
wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah cabang dari iman. Rasa malu ini amalan hati. Jadi amalan hati ini masuk dalam keimanan. Diwakili oleh al-haya syu'batun minal iman. Nah, hadis yang kedua. Qala Malik rahimahullah an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummati hawariyun. Jadi jamaah sekalian, kalau mencatat intinya dicatat ya. Kalau perkataan Ustaz dicatat enggak terkejar ya. Inti-intinya saja, maknanya dicatat. Nah, ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummah. Tidaklah seorang nabi yang Allah utus pada umat ini sebelumku kecuali nabi tersebut memiliki hawariyun. Hawariyun artinya orang-orang pilihan dari umatnya, orang-orang pilihan. Hawariyun wa ashabun, ya. Orang-orang pilihan, ya. Dan ashab, dan sahabat-sahabat. Setiap nabi punya hawariyun dan sahabat-sahabat. Wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. Dan sahabat-sahabatnya ya berpegang teguh dengan sunnahnya dan menteladani melaksanakan perintah-perintahnya, perintah nabinya. Ini sahabat-sahabat ya, nabi, para nabi. Tsumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun. Kemudian setelah itu ada penerus mereka ya, yaquluna ma la yaf'alun. Mereka mengatakan apa-apa yang tidak mereka perbuat. Wa yaf'aluna ma la yu'marun. Dan mereka berbuat apa yang tidak diperintahkan. Ya. Mengatakan apa yang tidak mengatakan sesuatu yang tidak mereka lakukan, dan mereka melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'minun. Barang siapa yang mengingkari mereka ya dengan tangannya, menjihati mereka dengan tangannya, maka dia mukmin. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'minun. Barang siapa yang menjihati mereka dengan hatinya, maka dia mukmin. Wa man jahadahum bilisani fahuwa mu'min. Barang siapa yang menjihati mereka dengan lisannya, fahuwa mu'min. Wa laisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardal. Dan tidak ada di balik itu dari keimanan meskipun sebesar biji sawi. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini ya menunjukkan bahwasanya ya setelah generasi para sahabat itu ada generasi seterusnya. Yang mana generasi seterusnya ini mereka mengatakan tapi tidak melakukannya. Kemudian melakukan yang tidak diperintahkan. Artinya mereka jauh dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faman jahadum biyadihi, barang siapa yang menjihati mereka dengan tangannya. Menjihati di sini, menjihati artinya memerangi. Dan memerangi itu tidak mesti ada pembunuhan. Kesyirikan, ini wajib diperangi oleh para pembesar, para waliul amr, wajib mereka wajib memeranginya. Ya, sebagaimana pemerintahan Muhammad bin Saud, ya, yang kerjasama sama Syekh Muhammad bin Wahab, mereka memerangi kesyirikan. Nah, ketika Rasulullah SAW berkuasa di kota Mekah, jamaah sekalian, ya, Fathul Mekah, apa yang beliau lakukan ketika masuk kota Mekah? Beliau menghancurkan 360 berhala.
Ini ketika sudah punya kekuatan. Namun sebelum beliau SAW punya kekuatan, tidak menghancurkan berhala. Ya. Beliau sholat di Ka'bah, beliau tawaf di Ka'bah, enggak ngancuri berhala yang di sana, karena belum ada kekuatan. Nah, ketika beliau sudah punya kekuatan, Allah izinkan untuk menyerang kota Mekah, menaklukkan kota Mekah, maka yang beliau lakukan bukan membunuh orang-orang Mekah, bukan. Ya. Bahkan beliau mengatakan antum tulaqo, kalian semuanya bebas. Ya. Maka banyak setelah itu yang berbondong-bondong masuk Islam. Yang beliau lakukan adalah menghancurkan berhala-berhala. Ini kesyirikan. Ya, dengan tangannya. Maka ini yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, menghancurkan kuburan-kuburan yang disembah, yang tinggi-tinggi dibuat bagus megah, ya. Melebihi acara walimah. Nah, kuburannya bagus, ya, kuburan para sunan. Nah, ini harusnya, ya, jangan dijadikan kesempatan atau jangan sampai menjadi kesempatan umat berbuat kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya hadis ini, syahid dari hadis ini adalah pengingkaran kemungkaran. Barang siapa yang mengingkari mereka dengan apa? Dengan tangan, maka dia mukmin. Barang siapa yang mengingkari mereka dengan lisan, maka dia mukmin. Dan barang siapa yang mengingkari dengan hati, maka dia mukmin. Walaysa wara'a dzalika minal iman habatu khardal. Dan setelah itu, ya, tidak ada pengingkaran dengan hati, maka dia tidak ada keimanan, kata Rasulullah SAW. Nah, hadis ini menunjukkan anjuran untuk menjihati orang-orang yang mengisi syariat. Ya, kata Syekh Salim bin Al-Ilai, al-hath ala mujahadatil mukhalifin lisyara' bi aqwali wa af'alihim. Yaitu anjuran untuk menjihati orang-orang yang mengisi syariat dengan ucapan atau dengan perbuatan. Nah, dan dari sini menunjukkan bahwasanya ada mu'inkaril qalb, yang sudah kita sampaikan tadi, tidak adanya pengingkaran dengan hati terhadap kemungkaran, dalilun ala dhahabil iman minhu, merupakan dalil bahwasanya imannya sudah hilang darinya. Sebagaimana Ibnu Mas'ud mengatakan, halaka man lam ya'rifu biqalbin al-ma'ruf wal munkar. Binasa. Ibnu Mas'ud mengatakan binasa orang yang tidak, ya, mengetahui dengan hatinya yang ma'ruf dan yang munkar. Binasa orang yang tidak mengetahui dengan hatinya yang ma'ruf dan yang munkar. Dia enggak tahu. Dan dia jelas tidak mengingkari, ya. Ada pengingkaran, maka orang seperti ini binasa. Nah, ini inti hadis pada hadis yang kedua ini. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga. Ana bil Walid Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Dari Abi Walid Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati fil usri wal yusri wal mansyiti wal maqarri. Kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat dalam keadaan sulit dan dalam keadaan mudah. Wal mansyiti wal maqarri, juga dalam keadaan semangat, dalam keadaan suka maupun dalam keadaan tidak suka. Wa ala atharatin alina, dan tetap mendengar dan taat dalam kondisi pemimpin mementingkan kepentingannya sendiri dari kepentingan rakyat. Tetap taat padanya, ya. Wa ala alla nunazi al-amru ahlahu, dan juga tetap taat untuk tidak menentang pemimpin. Illa antara kufran bawahan indakum minallahi ta'ala fi burhan, kecuali kalian melihat kekufuran yang jelas dan di sisi kalian ada dalil yang menunjukkan akan kekufuran perbuatan tersebut. Wala an naqula bil haqqi aina ma kunna la nakhafu fil laili wa talaim, dan
tetap mendengar dan taat dalam kondisi ya, maksudnya wa ala an naqula bil haqq ya, dan kita berbait kepada Rasulullah SAW untuk mengatakan yang benar dimanapun kami berada. Ini kata Ubadah bin Samit ya. La nakhafu fillah, dan kami tidak takut di jalan Allah celaan orang yang mencela. Hadis ini muttafaqun alaihi. Nah, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Ubadah bin Samit ya, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan kami berbaiat itu janji setia. Ya, janji setia ya, untuk menetapi agama ini, berjanji ya, untuk menolong agama ini, untuk memurnikan tauhid ini, untuk amar ma'ruf dan munkar. Berjanji kepada Rasulullah SAW untuk mendengar dan taat. Rasul ketika itu pemimpin, maka seorang muslim ya, harus mendengar dan taat kepada pemimpinnya. Nah, fil usri wal yusri, mendengar dan taat ini dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan mudah ya, dalam sulit maupun dalam keadaan mudah, atau dalam keadaan suka maupun benci ya. Melihat pemimpinnya zalim, ini dalam keadaan tidak suka ya kan, mentaatinya. Melihat pemimpinnya begini dan begitu ya, mementingkan kepentingan pribadi, wa la asarti alaina ya, meskipun pemimpin itu dia mengeruk ya uang untuk dirinya sendiri, maka kewajiban taat dan mendengar harus dilaksanakan oleh rakyatnya. Ini wajib hukumnya. Nah, ini wajib hukumnya, asalkan pemimpin tidak memerintahkan kepada apa? Kemaksiatan ya. Kalau sudah memerintahkan pada kemaksiatan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya, tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq pencipta. Nah, selama perintah itu perintah yang baik-baik, maka wajib untuk ditaati meskipun pemimpin zalim. Masa saya enggak mau menaati pemimpin. Karena pemimpin zalim, pemimpin ya menzalimi rakyat, kemudian membuka pintu kesesatan ya, tidak memerangi kesyirikan, tidak menegakkan hukum Islam, saya enggak mau taat pemimpin. Ini manhajnya Khawarij. Ini manhajnya apa? Khawarij. Khawarij itu pinginnya pemimpin yang 100% tidak berbuat kesalahan. Ya. Makanya keluar sekelompok dari pasukan Ali bin Abi Thalib tatkala tidak suka mereka tidak suka kepada kebijakan Ali bin Abi Thalib, keluar mereka. Ya. Tidak suka dengan adanya tahkim ya, kebijakan Ali bin Abi Thalib untuk berdamai dengan Muawiyah. Tidak suka, mereka keluar akhirnya. Tidak mau bergabung sama Ali bin Abi Thalib. Ujungnya jadi Khawarij. Ya. Orang-orang yang keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib. Nah, mereka orang-orang Khawarij ini ingin orang betul-betul 100% tidak ada kesalahan. Kalau salah berarti dia kafir. Nah, untuk apa mentaati pemimpin yang kafir? Nah, ini manhaj Khawarij ya. Yaitu mereka mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar. Itu orang-orang Khawarij. Nah, pemimpin itu manusia seperti kita manusia. Makanya rakyat Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib ya, yang maknanya, wahai Ali, kenapa kamu enggak seperti Abu Bakar dan Umar gitu kan? Enggak sama seperti mereka. Kata Ali apa? Dulu waktu pemimpinnya Abu Bakar dan Umar, rakyatnya seperti saya. Sekarang saya pemimpin ya, enggak sama seperti Abu Bakar dan Umar. Karena rakyatnya seperti kamu, gitu kan? Nah, pemimpin muncul dari rakyat, ya kan? Qala ta'ala wa kadzalika nuwalli ba'dakum wa kadzalika nuwalli. Sebagaimana kami memberikan pemimpin dari golongan kalian sendiri.
kama yuwalla kama takunu yuwalla alaikum. Ya. Ada masal Arab, ya, perumpamaan bangsa Arab mengatakan kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana kondisi kalian maka akan muncul pemimpin seperti kalian. Wa kadzalika nuli ba'dal zalimin ba'dal ma kanu yusibun. Demikianlah kami menjadikan pemimpin, ya, sebagian orang zalim dari golongan mereka sendiri atas apa yang mereka perbuat. Nah, intinya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kewajiban untuk taat kepada pemimpin. Kemudian dan tidak menentang para waliul amr, yang tidak menentang para waliul amr. Ya. Dan ini sudah jelas sih, sering kita jelaskan juga bahwasanya kalau menentang pemimpin ini akibatnya besar, akibatnya sangat besar sekali. Ya. Akan muncul apa? Fawdha, kekacauan, muncul kekacauan. Ya. Pemimpin banyak pasukannya, dengan orang-orang yang menentangnya itu tidak memiliki pasukan. Pemimpin punya tentara, orang yang itu tidak punya tentara. Nah, maka akan banyak pembunuhan, banyak nyawa yang melayang. Ini masalah terbesar, makanya Islam tidak memerintahkan apa? Untuk menggulingkan pemimpin. Ya. Islam tidak memerintahkan untuk menggulingkan pemimpin. Namun apa? Islam memerintahkan untuk sabar. Tatkala mendapat pemimpin yang tidak disukai, sabar. Itulah hasil. Ya, itulah kalian. Itu cerminan kita, cerminan rakyat pemimpin itu. Ya. Apa pemimpin itu bukan dari rakyat? Apa dari bangsa malaikat? Enggak, ya kan? Pemimpin dari rakyat itu sendiri, itu cerminan rakyat. Artinya banyak rakyat yang berbuat zalim. Muncul pemimpin yang tidak mereka sukai. Nah, kecuali kalau memang betul-betul kufur yang dilakukan oleh pemimpin tersebut, ya, betul-betul kekufuran, dan kita punya dalil atas kekufuran dia, kemudian syaratnya juga punya apa? Kekuatan, ya, kekuatan. Nah, namun jika tidak demikian maka tidak diperbolehkan. Syahid dari hadis ini tentang yang berkaitan dengan bab al-ma'ruf nahi munkar adalah wa 'ala an naqula bil haqq, dan kita harus melakukan apa? Senantiasa wajib untuk mengatakan yang benar. Meskipun pahit, ya. Mengatakan yang benar adalah menyampaikan ilmu ke orang. Wa tawassaw bil haqq, saling menwasiati dengan kebenaran. Adinun nasiha, agama nasihat. Artinya menyampaikan ilmu, menyampaikan kebenaran. Nah, dan ini jelas derajat yang kedua dari apa? Mengingkari kemungkaran, yaitu mengingkari dengan lisan. Mengingkari dengan apa? Dengan lisan, ya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang keempat. Qala al-mu'allif rahimahullah, an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, matalul qa'imi fi hududillah wal waqi fiha kamathali qaumin istahamu 'ala safinatin. Perumpamaan, ya, perumpamaan orang yang mengingkari kemungkaran dan orang yang terjatuh dalam kemungkaran itu seperti perumpamaan sebuah kaum yang mereka, ya, berada dalam sebuah perahu, ya, sebuah kapal. Suatu kaum berada dalam sebuah kapal. Nah, mereka mengundi, ada yang di atas, ada yang di bawah. Ya, diundi yang siapa yang di atas, siapa yang di bawah. Fasala ba'dhum 'alaha wa ba'dhum asfalaha. Ya, mereka sebagian ada yang di atas, sebagian ada yang di bawah kapal, bagian bawah. Wa kana alladhi fi asfaliha idza istaqa min al-ma'i marru 'ala man fawqahum. Dan orang yang berada di bawah, bagian bawah itu, apabila mereka mau mencari minum, cari air, ya, mereka melewati orang-orang yang di atas, ke atas dulu. Ya kan, di bawah
mau cari air ke atas dulu, baru bisa ngambil air di luar, kan airnya di luar, ya kan? Nah, faqalu law anna kharaqna fi nasibina akharqan lam nu'dhi man fawqana. Orang yang di bawah ini mengatakan apa? Andai kita melubangi sedikit saja untuk bagian kita ngambil air gitu kan, kita tidak akan mengganggu orang di atas, ya kan? Kalau kita terus sering lewat ke atas, ganggu orang di atas. Kita bolongnya aja sedikit di bawah ini. Nah, fa in taraku wa ma aradu halaku jami'an. Kata Rasulullah SAW, apabila mereka yang di atas tadi meninggalkan perbuatan orang yang di bawah melubangi kapal tadi, ya mungkin kapal yang dulu pakai perahu ya, kayu gitu ya, kayak Nabi Nuh alaihissalam buat perahu dari kayu ya kan, bukan yang kayak sekarang nih mesti ya susah melubanginya ya. Jadi kita bayangkan dulu perahunya yang dulu, bukan yang sekarang gitu ya. Nah, kalau yang sekarang ini harus bawa apa? Bawa ini ya, boardnya. Nah, kata Rasulullah SAW, fa in tarakuhum, apabila yang di atas itu meninggalkan perbuatan yang di bawah dan apa yang diinginkan oleh orang yang di bawah, mereka akan binasa semuanya. Nah, karam, air bisa masuk ke dalam. Wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'an. Apabila mereka mencegah perbuatan orang yang di bawah tadi, mereka akan semua selamat semua. Najaw wa najaw jami'an. Mereka yang di bawah selamat, yang di atas pun selamat semuanya. Nah, hadis ini riwayat Imam Bukhari. Nah, ini hadis ini ya, Rasulullah SAW memberikan perumpamaan yang sangat mudah yang bisa dicerna oleh akal manusia yang rendah sekalipun. Nah, dan ini termasuk thariqatu apa? Cara menyampaikan ilmu dengan membuat perumpamaan. Rasulullah SAW sering buat perumpamaan, pendekatan makna. Pendekatan apa? Pendekatan makna. Karena dengan cerita atau dengan pendekatan makna perumpamaan tersebut ini lebih dicerna oleh otak, lebih mudah. Beda dengan kalimat hanya narasi ya, kalimat yang lepas. Ya, kadang lepas-lepas saja kalimatnya enggak ini ya, enggak masuk otak ya. Namun kalau perumpamaan, kisah gitu kan, nah ini orang cernanya cepat ya. Nah, hadis ini juga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah menunjukkan bahwasanya perbuatan kemungkaran itu harus diingkari. Perbuatan kemungkaran itu harus diingkari. Dan maratibul ingkar mungkar sudah pada hadis yang pertama. Tingkatan pengingkaran kemungkaran sudah pada hadis yang pertama tadi, pokok hadis. Yang pertama dengan kekuatan, yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan hati. Nah, mau tidak mau harus kita mengingkari kemungkaran. Kalau tidak, kita akan karam semuanya. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan menyiksa atau menimpakan musibah kepada orang-orang yang berbuat kemungkaran saja, tidak. Namun Allah menimpakan kepada semuanya, yang soleh dan yang zalim, semuanya dapat musibah. Ya, sebagaimana hadis ini. Kalau mereka karam, ya, yang atas membiarkan, yang bawah melubangi perahunya, apa yang karam di bawah saja? Tidak ya kan? Yang di atas pun ikut karam. Nah, meskipun yang di atas tidak melakukannya, oh ini dasar orang soleh semua. Namun kalau orang soleh hanya mementingkan kepentingan pribadi mereka, tidak nahi mungkar, hanya amar ma'ruf saja, tidak nahi mungkar, Allah akan umumkan, Allah akan liputi semuanya dengan musibah. Allah akan memberikan musibah mengenai semuanya, bukan hanya orang-orang yang zalim. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya wajib mengingkari kemungkaran. Wajib mengingkari kemungkaran. Nah, minimal jamaah sekalian rahimani rahimakumullah ya. Kita mengingkari kemungkaran itu minimal sebagai bentuk uzur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita ditanya di hari kiamat.
Nah, sebagaimana dalam ayat Allah firman mengisahkan sebuah kaum yang mengatakan kepada orang yang ingin mengingkari kemungkaran. Mereka mengatakan, Allah menghikayakan, lima ta'iduna qauman Allah muhlikum. Mengapa kalian mengingkari sebuah kaum? Allah pun akan membinasakan mereka. Apa diingkari? Ini kaum yang mau dibinasakan sama Allah Subhanahu wa taala, mau disiksa. Kenapa kamu mengingkari? Apa kan jawabannya para utusan? Ma'ziratan ila rabbikum. Fala'allahum yarji'un. Sebagai bentuk ungkapan uzur kepada Rabb. Karena para utusan akan ditanya juga. Akan ditanya apakah sudah menyampaikan. Jadi minimal kita mengingkari kemungkaran. Kalau tidak berubah, minimal kita uzur, bisa menyampaikan uzur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin pada hari kiamat nanti. Mengapa kamu tidak merubah kemungkaran? Ada uzur kita. Kalau kita sudah punya uzur, maka kita bebas. Nah, meskipun orang itu akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tetap kita wajib mengingkari. Apalagi kita tidak tahu ya kan dia ini akan dibinasakan atau tidak. Dan kewajiban kemungkaran sudah jelas. Kewajiban setiap orang wajib mengingkari kemungkaran. Nah, sudah banyak contohnya ya kan. Gempa bumi, ya. Lombok, tsunami di Palu itu ada dosa dan ada maksiat yang tersebar. Ya. Kemudian merajalela kemungkaran di sana. Ya Allah binasakan semuanya. Dan tidak hanya mengenai orang-orang yang zalim saja, semua mengenai semuanya. Anak kecil pun yang tidak ada dosa kena, ya. Namun nanti mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Allah nggak akan menzalimi. Namun ketika ditimpakan musibah, semuanya kena rata, kena musibah. Namun Allah bangkitkan sesuai dengan apa niat mereka nanti. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, merintahkan yang ma'ruf dan melarang kemungkaran, ini adalah benteng keamanan. Benteng keamanan masyarakat dari murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada amar ma'ruf nahi munkar, selamat semuanya. Wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'an. Apabila yang di atas tadi mencegah yang di bawah, aman. Ya, selamat. Allah tidak turunkan azab di sana. Karena di sana ada orang yang mengingkari kemungkaran, selamat semuanya. Nah, ini inti dari apa? Hadis ini syahidnya adalah ya kewajiban mengingkari kemungkaran, ya. Orang yang berada di atas wajib mengingkari orang yang di bawah yang ingin membuat kerusakan di muka bumi ini. Karena bumi ini rusak bukan hanya semata-mata karena kerusakan yang kita yang merusak barang, enggak, bukan hanya itu. Kerusakan yang hakiki itu adalah merusak bumi dengan kekufuran dan kesyirikan. Ya. Itu kerusakan yang pada hakiki. Bumi rusak karena kesyirikan, karena kekufuran, karena kebid'ahan, karena kemaksiatan. Ini yang merusak bumi sebenarnya. Nah, ini yang merusak bumi ini. Karena Allah murka, Allah turunkan azab pada ahli bumi. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Namun sudah jam 11 kata panitia tadi. Kita break kalau sudah jam 11. Nah, kita break dahulu ya. Nah, setelah itu insyaallah kita akan lanjutkan muhadharah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Sambil break ada pengumuman sedikit. Alhamdulillah, Yayasan Imam Asy-Syafi'i saat ini sedang melaksanakan pembangunan gedung Putak, insya Allah 2 lantai 6 lokal. Dengan adanya itu, maka saat ini Imam Syafi'i sangat membutuhkan donasi yang insya Allah berjumlah 1.270.000.000 rupiah. Ini mungkin bisa bertambah karena kenaikan harga material yang terus naik sampai saat ini. Kemungkinan estimasi biaya ini bisa melebihi yang kita targetkan. Alhamdulillah, dana yang masuk saat ini sudah sebesar 221.795.000. Jadi kekurangan dana untuk sementara 1.048.205.000 untuk sementara, karena memang harga material terus naik sampai saat ini, dan juga kita mendapatkan infak pasir insya Allah 12 kubik, tapi yang baru masuk 6 kubik. Saat ini terus pembangunan dikerjakan, insya Allah besok akan diadakan pengecoran tiang. Bagi bapak dan ibu yang ingin menyumbangkan material silakan, tapi harap berkoordinasi dengan panitia pembangunan agar tidak terjadi penumpukan. Terus berorganisasi sesuai dengan apa-apa yang dibutuhkan. Pengumuman yang kedua dari Umahat yang di bawah DKM dan Yayasan Imam Syafi'i. Insya Allah Umahat punya program Umahat Berbagi Sembako yang akan dibagikan insya Allah pada Ramadan tahun depan. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin berpartisipasi silakan. Per paket itu seharga 125.000 atau 25.000 per bulan selama 10 bulan. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin ikut berpartisipasi dalam sembako berbagi, silakan mendaftar di Ummu Yahya dan Ummu Zahra. Untuk bapak-bapak bisa mendaftar langsung ke DKM. Kami juga ucapkan kepada seluruh para donatur jazakumullahu khairan yang telah menyisihkan sebagian hartanya, dan kami terus membuka kesempatan bagi antum semua yang ingin mengekalkan harta di jalan Allah untuk pembangunan para penghafal Al-Quran. Salurkan infak antum bisa melalui transfer ataupun langsung ke panitia pembangunan masjid. Bisa juga, kami ulangi, untuk material, tapi harus tetap berkoordinasi dengan panitia pembangunan. Demikianlah atas perhatiannya, kami ucapkan syukron jazakumullahu khairan.